Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudaraku, hari ini saya mengajak kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Bersyukur untuk satu hari kehidupan yang kembali Engkau karuniakan bagi kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu, tolonglah agar kami dapat memahami akan firman-Mu pada saat ini yang akan diberitakan bagi kami. Roh Kudus menolong agar apapun yang akan disampaikan kiranya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buatlah kami agar mampu menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nas firman Tuhan terdapat di dalam Injil Matius pasal 21 ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-22. Di bawah judul perikop, Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Saudara, dalam perikop yang telah kita baca bersama tadi, dikisahkan peristiwa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara. Bermula dari Tuhan Yesus yang pergi ke Betania untuk menginap di sana, dan pagi-pagi ia kembali ke kota. Dalam perjalanan mereka menuju ke kota disebut Yesus pun merasa lapar. Lalu di dekat situ ada pohon ara yang tumbuh di pinggir jalan. Yesus pun melihat pohon ara itu dan beranjak mencari makan dari buah pohon ara itu. Siapa tahu pohon ara itu memiliki buah, sebab pohon ara itu berdaun lebat. Akan tetapi ketika Tuhan Yesus mendatangi pohon ara itu, ternyata meskipun berdaun lebat, tetapi pohon itu tidak menunjukkan bahwa ia memiliki buah. Lalu ketika melihat pohon itu tidak berbuah dan hanya ada daunnya saja, apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus langsung mengutuk pohon tersebut. Pohon itu menjadi kering hingga akar-akarnya. Saudara, mengapa Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu? Hanya karena dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali daun yang lebat. Jawabannya, bagi Yesus, pohon ara itu tidak berguna. Dalam arti pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Saudara, di sini kita dapat memahami reaksi Yesus itu. Bayangkan, kalau saudara menanam pohon buah rambutan misalnya. Nah, ketika menanam pohon rambutan itu, apa yang saudara harapkan? Tentu, saudara mengharapkan pohon buah yang saudara tanam itu dapat bertumbuh dan berbuah. Pada waktunya, saudara dapat memetik dan menikmati hasilnya. Untuk apa coba kita menanam pohon buah kalau tidak untuk dinikmati hasilnya? Pasti tujuan kita menanam adalah agar buahnya dapat dipanen kelak. Pohon buah hakikatnya adalah untuk berbuah. Begitu juga dengan manusia.
Allah menciptakan manusia bukan hanya begitu saja tanpa tujuan atau tanpa alasan, melainkan Allah menciptakan manusia dengan harapan atau tujuan yang jelas. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan sedang mencari buah di dalam hidup kita. Apabila kita percaya kepada Yesus, Ia juga mencari buah iman kita. Berbuah berarti berbicara tentang kehidupan yang bermanfaat, bukan saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Saudara, Allah menciptakan manusia supaya manusia menjadi berguna bagi kemuliaannya dan bagi kerajaannya. Pohon ara itu tidak berguna, dalam arti tidak berbuah, sehingga ia pun dikutuk, mati dan kering. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ia tidak akan berguna jika tidak mampu menunjukkan buah imannya, buah kebenaran berupa ketaatan untuk melakukan firman Allah, dan buah roh. Jika saudara tidak berbuah, maka ingatlah pelajaran akan pohon ara. Setiap orang yang tidak berbuah pun sesungguhnya sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara, Allah ingin agar kita menjadi orang percaya yang berbuah dalam kehidupan kita. Hidup seseorang hanya akan berbuah apabila ia tinggal di dalam Yesus dan tekun mentaati perintahnya. Karena itu, selama Tuhan memberi kita kesempatan untuk hidup dalam dunia ini, mari kita gunakan untuk hidup menghasilkan buah-buah yang baik sebagaimana yang Tuhan harapkan. Sertanya, bertekunlah di dalam doa dengan penuh kepercayaan agar Roh Kudus menolong kita, sehingga dengan demikian kita pun mampu melakukan apa yang Tuhan lakukan dan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan demikian, ketika Tuhan mencari buah di dalam kehidupan kita, Ia menemukannya. Mari berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena firman kebenaran-Mu mengingatkan kami umat-Mu akan apa yang Engkau sesungguhnya kehendaki dalam kehidupan kami. Engkau mau kami berbuah. Tolong agar kami rajin mendalami lalu melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Hari ini kami akan kembali kepada rutinitas kehidupan dan keseharian kami. Pimpinlah segenap umat-Mu di mana saja mereka berada saat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau anugerahkan berkat-Mu dalam kehidupan setiap orang. Lingkupi setiap pribadi dengan kuasa-Mu. Jauhkan dari celaka, mara bahaya, kuasa sakit penyakit, bahkan dari kuasa maut. Dalam penyerahan diri kepada-Mu, kami percaya bahwa kami aman, terpelihara dalam naungan-Mu. Berkati setiap usaha kerja yang dilakukan, ajar kami selalu untuk mengingat bahwa apa yang kami terima adalah bersumber daripada Tuhan, sehingga kami memiliki rasa tanggung jawab iman untuk mendukung pelayanan gereja-Mu. Terkhusus kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang ada di Bukit Nyumbung, kilometer 56. Berkati penata layanan gereja-Mu yang ada di sana, pun juga seluruh anggota jemaat Tuhan yang ada di Bukit Nyumbung. Kiranya kebajikan dan kemurahan belaka akan menyertai kehidupan mereka sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, telah mengajak kami bersama berdoa, kami alaskan doa-doa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.